Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil makalah kami. Dan tak lupa juga kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Nur Alisa, Novitandi Alla, Rizky Glibert, Rio Pranata Simanjuntak, dan Nursan Rokson. Dan saya Nur Alisa selaku moderator. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kami akan membacakan hasil diskusi makalah kami yang berjudul Hakikat Pancasila Sila Kedua yang akan dibacakan oleh teman saya. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan materi tentang sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, makna sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sederetan kata yang merupakan suatu frase. Unsur inti sila tersebut adalah kata kemanusiaan yang terdiri atas kata dasar manusia, berhimpunan, ke, dan an. Makna kata tersebut secara morfologis berarti abstrak atau hal. Menjadi kemanusiaan berarti kesesuaian dengan hakikat manusia. Artinya kemanusiaan dalam sila kedua mengandung makna kesesuaian sifat-sifat dan keadaan negara dalam hakikat abstrak. Maka sila kedua mengandung cita-cita kemanusiaan yang lengkap yang bersumber pada hakikat manusia. Adapun makna sila-sila kedua antara lain mengembangkan sikap tenggang rasa, saling mencintai sesama manusia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, tidak semena-mena terhadap orang lain, berani membela kebenaran dan keadilan, mampu melakukan yang baik demi kebenaran, dan lain-lain sebagainya. Sila kedua Pancasila ini mengandung makna warga negara Indonesia mengakui adanya manusia yang bermartabat. Bermartabat adalah manusia yang memiliki kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dan harus dipertahankan dengan kehidupan yang layak, memperlakukan manusia secara adil dan beradab, di mana manusia memiliki daya cipta, rasa, karsa, niat, dan keinginan sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dan hewan. Pergaulan sesama manusia atau butir-butir sila kedua adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban antar manusia. Kedua, saling mencintai sesama manusia. Ketiga, mengembangkan sikap tegang rasa, tidak bersikap semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 7. Berani membela kebenaran dan keadilan. 8. Merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu perlu mengembangkan sikap saling menghormati dan kerjasama dengan bangsa lain. Makna sila ini diharapkan dapat mendorong seseorang untuk senantiasa menghormati harkat dan martabat orang lain sebagai pribadi dan anggota masyarakat. Yang kedua, B. Alasan pentingnya keberadaan sila kedua. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia sehingga dijadikan pedoman hidup bangsa Indonesia dalam mencapai kesejahteraan lahir dan batin dalam masyarakat yang heterogen atau beraneka ragam. Pancasila kemudian menjadi wilayah yang kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam sikap mental maupun tingkah laku sehingga dapat membedakan dengan bangsa lain. Setiap sila Pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi dasar, norma, dan
aturan dalam kehidupan sehari-hari, dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai warga negara, kita memiliki kewajiban untuk hidup bernegara sesuai dengan dasar-dasar negara kita. Perilaku-perilaku yang menyimpang seperti adanya sikap premanisme atau brutal seperti yang kita lihat dalam kejadian kasus sidang Blowfish di daerah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunjukkan bahwa perlunya pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakat, baik itu di jenjang pendidikan formal ataupun pendidikan berwarga negara di dalam lingkungan masyarakat. Itulah tadi materi tentang makna sila kedua dan alasan pentingnya keberadaan sila kedua. Terima kasih, itulah materi dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan ke materi yang kedua. Baik, saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu pokok pikiran dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dan juga unsur-unsur hakikat manusia. Adapun pokok pikiran dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab ialah menempatkan manusia sesuai dengan tempatnya sebagai makhluk Tuhan. Maksudnya itu ialah mempunyai sifat universal, serta menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, dan mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Yang dituju bangsa Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif. Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah berarti diusahakan perwujudannya secara positif. Selanjutnya mengenai unsur-unsur hakikat manusia. Inti pokok sila kedua adalah manusia, yaitu dari kata kemanusiaan. Kata manusia merupakan akar kata. Jadi, manusia merupakan subjek dalam sila kedua yang merupakan inti sila tersebut. Manusia adalah sebagai pendukung pokok negara. Oleh karena itu, manusia jugalah yang menjadi subjek atau pendukung sila-sila Pancasila. Adapun unsur-unsur hakikat manusia ialah 1. Susunan kodrat yang terdiri dari 2 unsur, yaitu raga dan juga jiwa. Yang kedua, sifat kodrat juga terdiri dari 2 unsur, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Yang ketiga, kedudukan kodrat manusia juga terdiri dari 2 unsur, yaitu makhluk berdiri sendiri dan juga makhluk Tuhan manusia. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan materi, yaitu poin selanjutnya tentang penjelmaan hakikat manusia dalam perbuatan lahir dan batin. Perjalanan hidup bangsa Indonesia melewati proses sejarah cukup panjang. Dalam proses ini segala upaya yang telah ditempuhnya untuk mewujudkan eksistensinya telah membuahkan suatu pandangan hidup, yaitu kristalisasi dari nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia sendiri. Dengan demikian, manusia monopuralis yang merupakan inti pokok sila kedua dan seluruh sila-sila Pancasila merupakan suatu kepribadian yang telah ada pada bangsa Indonesia. Terus, dalam praktek perbuatan sehari-hari atau kerjasama tentang perbuatan mana yang harus dilakukan, rasa mengujinya dengan berpedoman pada syaratnya sendiri, sedangkan kehendak menentukan akan dilakukannya atau tidaknya atas dasar pertimbangan baik atau buruk secara etis, dan akhirnya atas dasar pertimbangan itu akan menentukan seluruh putusan yang akan dilakukannya perbuatan tersebut. Berpedoman pada suatu norma yang baik agar terlaksananya nilai-nilai hakikat manusia. Dalam keadaan yang demikian ini, manusia memiliki sifat dan watak yang luhur yang sesuai dengan hakikat manusia. Manusia monopuralis menurut istilah Profesor Noto Nagoro disebut tabiat saleh yang meliputi 4 hal, yaitu watak penghati atau kebijaksanaan merupakan sikap perbuatan manusia harus senantiasa dalam hasil pertimbangan dari akal, rasa dan kehendak secara selaras. Terus kedua, watak keadilan hakikat manusia. Manusia monopuralis merupakan terjelma dalam suatu perbuatan adil. Susunan kodrat manusia terdiri atas raga, jiwa, sifat, dan kodrat manusia. 3.
Watak kesederhanaan setiap perbuatan manusia harus bersifat sederhana, yaitu harus menekan dan menghindari berkelebihan dalam wujud kemewahan atau kenikmatan yang bersifat enak. Terus 4, watak keteguhan. Watak keteguhan yaitu kemampuan yang ada pada manusia untuk membatasi diri agar supaya tidak melampaui batas dalam hal menghindari diri dari duka atau hal yang enak sebagai keseimbangan dengan watak kesederhanaan. Terus selanjutnya bagian F, hakikat adil dan beradab yang terkandung dalam sila kedua itu sendiri. Rumusan sila kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki makna, kesesuaian sifat-sifat dan keadaan serta hakikat negara dengan hakikat manusia yang bersifat monopluralis. Berkaitan dengan pengertian tersebut, maka dapat dirumuskan pengertian adil dan beradab sebagai berikut. 1. Adil dalam kaitannya dengan kemanusiaan itu adil terhadap dirinya sendiri, terhadap sesama, dan terhadap Tuannya. Kedua, beradab yaitu terlakukannya semua unsur-unsur hakikat manusia itu, jiwa, akal, rasa, dan kehendak. Negara kelas dan negara sosialis yang hanya mengakui manusia sebagai makhluk sosial saja, namun negara Indonesia mengakui hakikat manusia sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial secara selaras, serasi, dan seimbang. Selain itu, nilai-nilai hakikat manusia menurut kedudukan kodratnya sebagai makhluk berpribadi, berdiri sendiri, dan makhluk Tuhan mengandung konsekuensi bahwa negara Indonesia mengakui adanya Tuhan dan harus senantiasa sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan. Pokok pikiran 4 yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, negara yang harus senantiasa meletakkan dasar dan asas perlaksanaan dan penyelenggaraan negara termasuk kerangka profesional dalam GBHN untuk mewujudkan dan tujuan pembangunan nasional harus senantiasa dijiwai dan diwujudkan nilai-nilai keadilan dan peradaban yang terkandung dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekian dari saya, selanjutkan untuk pemateri selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya. G. Kesesuaian sifat-sifat dan keadaan negara dengan hakikat manusia. Adapun sifat-sifat dan keadaan negara antara lain, yang pertama, hakikat negara. Yang kedua, kekuasaan negara. Yang ketiga, penguasa negara. Yang keempat, rakyat. Dan yang kelima, bangsa. Yang keenam, negara. Yang ketujuh, bentuk negara. Yang kedelapan, organisasi negara. Dan yang kesembilan, tujuan negara. Namun dengan demikian, sebenarnya pengertian hakikat terdiri atas 3 hal, yaitu hakikat abstrak atau hakikat jenis, yaitu terdiri atas unsur-unsur yang bersama-sama menyusun halnya atau sesuatu. Yang kedua, hakikat pribadi merupakan suatu penjelmaan dari hakikat abstrak atau hakikat jenis. Yang ketiga, hakikat konkret merupakan penjelmaan konkret langsung dari hakikat pribadi atau penjelmaan yang tidak langsung dari hakikat abstrak atau hakikat jenis. Materi berikutnya, bagian H, kepribadian manusia yang terkandung dalam Pancasila. Jadi, yang dimaksud kepribadian bangsa dan negara Indonesia adalah terdiri atas jumlah sifat-sifat yang tetap terlekat pada bangsa Indonesia, yaitu terdiri atas hakikat abstrak manusia atau monopluralisme yang bersifat tetap dan terlekat pada semua orang dan sifatnya umum atau universal. Yang kedua, hakikat pribadi Indonesia, yaitu keseluruhan sifat-sifat dan ciri-ciri khusus yang tetap yang terlekat pada pribadi pada bangsa Indonesia sehingga menyebabkan bangsa Indonesia berbeda dengan bangsa lain. Sekian, terima kasih. Demikianlah hasil presentasi kami hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.